ada sebuah sinyal. Oh sorry, sinus. Oh sinus, salah. Saya sinus. Oke, sinus. Oke, kita eksekusi. Ya, ini sinus untuk durasinya 2 sampai sini. Nah, kita lihat frekuensinya dia sama ya, kita bisa lihat sini. Ujung sini sampai ke sini adalah 1 detik. Ya, jadi P nya periode 1 detik sehingga frekuensi 1 detik. Amplitudenya atas bawahnya juga adalah 1, berarti dia bernilai 1. Dan juga misalkan naikin amplitudenya jadi saya sudah di IP. Ya, otomatis shift keluar di atasnya, di bawahnya. Kemudian kalau kita naikin jadi frekuensinya jadi 10 Hz misalnya. 10 Hz. Ya. Perhatikan 10 Hz harusnya secara teori kalau 10 Hz artinya dalam 1 detik ada 10 gelombang ya. Kita itu aja ada berapa gelombang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya, ada sampai sini ada 10 gelombang. Kalau sebenarnya dari titik ini sampai 0 sampai ini harusnya ada sekitar 10 gelombang. Dan saya durasinya saya set 2 sampai sini ada 2. Kita bisa naikkan dia durasinya. Bisa sampai 5. Ya. Wah, aduh. Kurang hebat banget ya. Nah, ini contoh cara kita menggenerate sebuah gelombang dengan menggunakan program. Kalian bisa coba-coba sendiri dengan berbagai macam frekuensi, amplitudo, dan durasi yang kalian inginkan. Misalkan kalau ini besar-besar nggak, ini kurang frekuensinya terlalu besar, kurang asik ini karena rapat banget. Cuma saya harus ya nggak kelihatan ya. Mungkin kalau set 100 kayak gitu enaknya gimana? Sengaja ya. Durasinya saya turunin sampai ke sini. Saya set 1 durasinya. Ya, 100 di frekuensi 100 Hz. Kita bisa kurangi lagi misalnya 20 Hz. Nah, ini cara kita membentuk atau menggelar sebuah gelombang sinus. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sebuah sinyal itu dibentuk dari kombinasi beberapa gelombang. Atau nanti prinsip dasarnya adalah kita sebut dengan nama superposisi. Misalkan saya punya gelombang seperti ini tentu isinya beberapa gelombang, cuma kita nggak tahu di frekuensi berapa dan di amplitudo berapa ya hasil gelombangnya. Kita bisa analisa dia dengan menggunakan FFT. Nanti akan ketahuan berapa frekuensinya dan berapa amplitudonya, dan situlah kita bisa bentuk gelombang. Ini contoh misalnya dari gelombang seismogram. Di teknik superposisinya nih menarik misalnya. Di teknik gabung buah gelombang. Misalkan saya punya gelombang, punya 2 buah gelombang, saya superposisikan, saya gabung menjadi 1 gelombang baru. Membentuk sinyal ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu amplitudo 1,5, kemudian frekuensi 400 Hz dan durasinya 5 detik. Nah, kita lihat sini amplitudo 1,5 sinus, kemudian frekuensi 400 Hz, durasinya adalah 5 detik. Gelombang kedua amplitudonya adalah setengah, frekuensinya 4000 banget ya. Kita bisa eksekusi dia hasilnya, dan kita langsung mix aja nilainya, jumlah nanti. Ini kita punya Y0, Y1,
diaplikasikan. Kemudian kita bunyi di sini kita jumlahkan ini karena superposisi, karena cuma ada 2 gelombang ya kita jumlahkan 2. Kalau ada 3 ya mungkin sini ada plus Y3 plus Y3 Y4 dan seterusnya misalkan ini. Kalau tergantung jumlah gelombang yang ingin kalian gunakan, tergantung semakin banyak ya bisa, nanti panjang aja ini. Kemudian nanti akan untuk normalisasi sih ya, tinggal kita lihat aja. Kita normalisasi, kita tinggal ya di error apa tuh, Y2 is not defined. Oh sorry, ini saya eksekusi. Oke ya, ini hasil gelombang, tapi ini T-nya ini masih ini ya, belum bisa rubah di bawah. T-nya belum bisa rubah dalam bentuk T yang baru. Cuma nih amplitude ini berantakan tanpa ada, karena di normalisasi ini, normalisasinya terlalu putih apa ya, coba dikecilin ya, ini itu gede juga ya, sih nggak perlu dikali ya. Saya plot nilainya juga nggak semua yang saya lihat, T-nya juga nggak saya masukkan ke dalam. Saya nggak masukin nilai plot T-nya, harusnya sih bisa ya masukin ke T-nya. Oke, ini adalah hasil superposisi dari gelombang. Ini kalau dimasukin, coba kalian nanti coba masukin ini T, tapi harus dimasukin di sama kan, terus ini juga di bersama untuk nggak kelihatan dan frekuensinya terlalu tinggi, 4000 ya. Ini nilainya, ini baru T-nya baru benar nih sorry, T-nya baru benar dan T dan T-nya kalau kita hafal T-nya wah nggak kelihatan, kita potong aja mau sampai dengan 100, kita potong dari 0 sampai 100 ya kelihatan kita, bentuknya kelihatan silau 200 ya. Ya lumayan, ini bentuk sinyal gelombangnya kayak begini, hasil kombinasi antara gelombang. Yang pertama adalah gelombang dengan frekuensi 400 Hz, amplitudenya 1,5, dan satu lagi adalah gelombang dengan frekuensi 4000 Hz dengan amplitudenya adalah 0,5. Ini kayaknya terlalu besar ya bedanya, kelihatannya kurang lebih. Kalau kita kurangi aja frekuensinya, kalau kita kurangi frekuensinya, misalkan satunya 40 Hz, yang satunya adalah 20 Hz misalkan. Apa yang terjadi? Kita ubah di sini, set Hz tanda
hasil superposisi. Ya, ini hasil superposisinya seperti ini. Karena mungkin amplitudenya beda ya, kurang gede kali. Yang satu ini satu jomplang, amplitudenya. Ketika amplitudenya kita naikin aja jadi 100%. Apa itu ya? Jadi 100. Ya, sama lah. Tapi terbentuk gelombang baru. Ini karena cuma ada 2 gelombang. Ketika gelombang mungkin bentuknya beda lagi. Oke, ini namanya teknik superposisi ya. Jadi kalian harus bisa melakukan teknik-teknik bercampur gelombang. Yang pasti pertama kalian harus bisa generate dulu gelombangnya, gelombang sinus atau gelombang kosinus. Terserah, itu adalah gelombang dasar. Bisa kita generate, rumusnya caranya sudah saya tunjukkan di sini. Dan tinggal pakai, mungkin coba-coba sendiri kalau kalian coba. Silakan. Dan ini adalah teknik superposisi. Nah, kita tahu bahwa sebuah gelombang itu terdiri dari kombinasi dari beberapa gelombang. Kita bisa ekstrak kembali dia gelombang itu dengan menggunakan FFT, spectrum analyzer. Kita bisa FFT-kan. Sini kita bisa lihat. Tadi harusnya kita balikin lagi di sini biar kita harusnya tadi berapa? 400 flash. Ini adalah 4000 flash. Kemudian kita bisa ekstrak gelombang ini yang hasil sinyal yang kombinasi ini. Jadi tadi gelombangnya. Jadi ekstrak kira-kira dia isinya apa? Nah, dari sini kalian bisa lihat dengan menggunakan FFT dari domain waktu ke domain frekuensi. Kalian bisa dari sini frekuensi. Ini saya nggak masukin ini ya frekuensi kalian di sini. Amplitudenya aja masih saya ngaco, saya hitung secara berbeda. Tapi terlihat di sini saya ingin menunjukkan bahwa biasanya ini adalah dua yang amplitudenya masih salah. Tapi saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua bahwa gelombang yang tadi kita superposisikan, kalau kita masukin ke FFT akan kelihatan ternyata gelombang tadi diisi dari 2 frekuensi. Pertama frekuensi di 400 Hz juga kelihatan ya, itu ada di 4000 Hz. Kira-kira di sini ada dua frekuensi di sini. Amplitudenya nih masih ada ya, ada di mana sebenarnya. Ya, saya cuma ingin menunjukkan ini gelombang, ini sinyal ada 2 frekuensi, terdiri atas 2 frekuensi atau hasil dari superposisi. Kalau gelombang suara, kalau kita FFT-kan ya isinya banyak di sini gelombang, nggak cuma 2 sih, tergantung mungkin ada 3 atau 4 atau 5 atau 10, tergantung sinyalnya apa. FFT banyak dipakai ya, terutama kalau kalian nanti mau data MT itu kita butuh MT untuk analisis, perbedaan analisis, terus juga ngolah data seismik juga untuk FFT, untuk analisis juga biasanya dipakai untuk membantu buat filter. Kayak misalkan MT kita hanya butuh frekuensi berapa, dari 0 sampai 100 Hz. Kalau dari itu kan enggak dipakai. Kita bisa analisa itu dengan menggunakan frekuensi berapa aja yang ada dalam sinyal yang kita bisa ekstrak sinyalnya dengan menggunakan FFT. Ini metodenya. Jadi saya hanya menunjukkan contoh sederhana aja dari sebuah sinyal yang bisa kita ekstrak kembali dari domain waktu T jadi domain frekuensi. Itu adalah fungsi dari FFT. Ya, teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Skripnya
sinyal analog sudah saya share ke teman-teman semuanya. Tolong dibaca, dipelajari. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi ya sinyal, tadi sudah sedang superposisi tadi, kombinasi dari dua buah gelombang, gelombang 1 plus gelombang 2 menghasilkan sinyal hasilnya seperti ini. Superposisi di gelombang 1, gelombang 2, hasil kombinasinya adalah seperti ini. Contoh ini hasil superposisi. Berikutnya, selain sinus dan kosinus, di sinyal analog ada juga beberapa sinyal dasar yang bisa kita kenal. Nanti ini carry over ya ke bawah sampai ke sinyal digital ya. Sinyal dasar ini ada pertama adalah sinyal. Tadi kita mengenal dua sinyal analog, dua sinus dan kosinus. Ada lagi sinyal selain itu ya, masuk dalam kategori sinyal analog juga, masuk kategori sinyal dasar. Yang pertama adalah sinyal step. Perhatikan fungsi step di sini. UT, fungsinya UT ini. Perhatikan UT, simbolnya UT. Simbolnya UT. T itu sebenarnya dia akan bernilai 0. Perhatikan ketika T lebih kecil dari 0. Berarti gimana ya? T lebih kecil dari 0. Ini kan T ya, ini T0 di sini. Ini T-nya. Dia akan bernilai 0 ketika T berarti di sebelah sini itu 0, nggak ada nilai, berarti di sini langsung nilai itu nilainya, di sana 0 nilainya, dan dia akan bernilai 1 ketika T nya lebih besar dari 0 sini, dan seterusnya sepanjang itu ya. Ini perhatikan rumus, ini matematik biasa aja ya. Dia akan bernilai 0 jika dia T-nya lebih kecil dari 0. Ini bisa dibikin programnya buat sistem ini. Nanti pasti bab digital aja kita detailkan ya, kalau di cover dulu dengan ini overview aja. Kemudian ada signum. Signum itu signum function. Ini kalau dia lebih kecil dari 0 nilainya min 1 ya, jadi kalau dia lebih kecil dari T0 nilainya min 1. Tapi ketika dia lebih besar dari 0, maka nilainya adalah positif T. Ini adalah signum. Ada juga rem. Untuk rem, bentuknya begini naik ekstra. Itu rem. Itu rumusnya adalah TUT. TUT berarti fungsi waktu terhadap fungsi step. Itu juga istilah T dikali UT. UT kan ini fungsi step ya. T kan ini fungsi step dikali dengan T dikali UT ya. Jadi dia akan bernilai 0 ketika T lebih kecil dari 0. Nah, ini mengikuti kaidahnya fungsi step ya. Kemudian dia akan bernilai T ketika T nya lebih besar dari 0. Ini sinyal dasar. Tadi sinus, kosinus, kemudian ada unit step, signum, function, ramp. Dan ada juga rectangle pulse, pulsa juga bisa nih, pulsa di clock, sinyal digital clock rectangle gitu. Ada juga triangle pulse, ada ya. Terus dia dasar rumusnya ini, tapi saya juga jarang pakai. Tapi ada, jangan bilang nggak ada. Ini ada, semuanya bisa dipakai. Kasus-kasus tertentu dipakai. Tapi kalau di kasus kita jarang dipakai ya. Kalau kasus-kasus tertentu dipakai. Kemudian ada impulse function. Impulse function itu ini yang lebih menarik. Delta T, pakai delta T. Delta T itu dia akan bernilai 1. Ada nilainya, dan ini bernilai tak ketiga ya. Ketika dia berada di T sama dengan 0, namanya impulse function. Tepat ya.
Di luar itu semuanya bernilai 0. Dia hanya benar-benar ada nilainya itu hanya tepat ketika T sama dengan 0. Itu impuls. Dan ini berguna ya, sinyal impuls ini. Kemarin saya pernah nanya ke kalian, kenapa ketika kata seismik itu kok palunya dipukul cuma sekali. Nah, ini nanti juga berguna sekali menurut function ini untuk nanti mengkarakterisasi sebuah sinyal. Dan sinyal digital itu nanti dianggapnya adalah impuls ya, menambah diskrit. Cuma dia mengalami proses namanya shifting, pergeseran. Seperti itu. Tapi kalau sinyal analog ya. Oke, ini sinyal dasar. Jadi kalian sudah belajar tadi tentang gelombang, apa itu gelombang, kemudian sinyal. Sinyal itu apa? Dan terus super sinyal, ada yang dari alam dan ada dari manusia. Kemudian superposisi sinyal. Terus berikutnya ini adalah sinyal-sinyal dasar tambahan selain sinus dan kosinus yang ada, yang eksis ya, dan digunakan secara teknis. Oke, itu tadi sinyal. Sinyal analog itu hanya bekerja dan akan diproses. Jadi kalau kalian bisa lihat bahwa kalau kita punya sinyal analog, bagaimana kita mengolah sinyal analog tersebut? Ya, makanya kita butuh sistem analog. Jadi kalian bisa lihat situ sinyal analog, sistem analog itu adalah sebuah entitas ya, sebenarnya yang melakukan proses sinyal yang ada sinyal ya ini proses fungsinya adalah memproses sinyal. Sinyalnya itu adalah sinyal analog. Perhatikan di sini simbolnya. Ini sinyal input XT, T-nya T. Sinyal input ada sinyal output masuk ke sebuah sistem. Keluarnya adalah outputnya adalah GT. Maka sistem ini adalah yang bekerja untuk memproses yang input ini menjadi sesuatu. Jadi sesuatu yaitu disebut dengan nama sinyal. Dan bentuk sinyal output itu benar-benar sangat bergantung bagaimana sebuah sinyal bekerja. Dan nanti kita akan lihat bagaimana sebuah sistem analog ini direpresentasikan biasanya dalam bentuk model kesamaan matematik atau juga transfer function. Ini contoh sebuah sistem analog yang kita ya, misalkan di sistem mechanical model. Di sistem mekanik semua hukumnya adalah mengacukan hukum Newton ya. Kalian bisa lihat ini contoh sebuah redaman spring mass dust system misalnya. Ini adalah mechanical system modelnya model mekanik. Misalkan mau rem suspensi mobil gitu kan, jadi ketar itu biar redamannya bagus, itu adalah getaran jalan roda bergerak di jalan itu kan menghasilkan vibrasi ya, pernya bergerak, tapi juga per harus diikuti dengan redaman biar si pengemudi penumpang di mobil itu nyaman. Maka di situ ada redaman di sini, dan ini satu sistem, ada per untuk meredam dan vibrasinya itu terkendali. Terus tidak ada redaman untuk menghindari biar ketika dia nanti mengalami sebuah goncangan dia langsung teredam. Jadi di dalam mobil itu semuanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya, karena ada redaman. Ini sistem misalkan kalau yang ini contoh yang paling umum, misalkan contoh di sistem redaman suspensi mobil. Contoh lain misalkan untuk gedung tahan gempa
juga nih mechanical system biasanya dia ada model. Kalau kalian cari ya sistem-sistem bangunan yang ada itu, tapi pakainya kalau di karet ya, pakai karet yang bagus. Getaran gempa. Ini mechanical system. Gempanya adalah sinyal analog. Gedung itu karena untuk biar si penghuni gedung itu nggak merasakan gempa yang berlebihan, maka dipasang redaman pada tersebut. Nah itu redaman yang meredam gelombang gempa itu pada seluruh gedung itu adalah sistem. Ya tentunya dengan memanfaatkan mekanika. Persamaannya biasanya ditulis dalam persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial misalnya dx per dt gitu ya. Singkat ya kalau ya rumus matematika waktu fisika dasar dx per dt semuanya ini, dan sigma f sama dengan misalnya dx per dt dan sebagainya. Di elektronik juga sama ya. Ini kalau di mekanik ini nyata, di mechanical mekanik. Yang di elektronik bagaimana? Analog ada ya, biasanya dia mengandalkan 3 komponen, yaitu RLC, resistor, induktor, dan kapasitor. Dan rumusnya ngikutin hukum Kirchhoff ya. Kirchhoff apa hukum Ohm? Serba Kirchhoff apa? Kirchhoff apa? Sigma E sama dengan apa? Kirchhoff 2 kalau misalnya ya. Coba kita cek lagi ya. Jadi dalam sebuah siklus seperti ini. Dan sebuah sistem. Jika ada sinyal masuk sini, ya tergantung nanti kita mengkonfigurasinya seperti ini. Jadi nanti ada istilahnya ada proporsional, yang ini fungsi-fungsi integrasi. Biasanya ada nanti proporsional dulu. Biasanya resistor, dan diferensialnya adalah si induktor. Ada proporsional, integrator, kemudian ya, integratornya adalah si kapasitor. Induktor ini diferensialnya ini adalah integrator. Kalau di mekanik sama juga ya, ini terjadi M itu adalah proporsional ya. Dan K itu setahu saya K itu apa ya? K itu integrator ya. Saya lupa K itu spring itu K itu turunan DX ya. Gitu ya. Kemudian yang pas ini adalah integral sama. Dan ini makanya saya bilang tadi, ini semua persamaan ini ditulis dalam persamaan diferensial. Dan rumus total ini nanti di sini pakai berapa kalian cara rumus ini total. Tapi dalam satu sistem pasti totalnya sebanyak sama dengan setimbang dan sistemnya setimbang. Persamanya tulis dalam bentuk diferensial. Kalkulus masih diingat-ingat di fisika dasar. Oke, kita bisa mengklasifikasi sebuah sistem. Ini baik umum ya, baik analog maupun digital, tapi ini klasifikasi sebuah sistem. Di bukunya si Dita kalian bisa baca pembahasan tentang klasifikasi sistem baik analog maupun digital. Sebenarnya pembahasan teorinya sama. Yang pertama ada namanya continuous time dan discrete time. Nah ini sistem untuk analog dan digital, dan sistem yang bekerja untuk sinyal analog, dan ada juga sistem yang bekerja untuk sinyal digital. Itu sama ya, yang ada continuous time untuk analog, discrete time untuk digital. Sistem sama juga ada. Nanti hari ini kita bahas sistem analog, nanti pas kita bahas sistem digital, ya itu berarti discrete signal. Ada stable dan unstable. Dan ada memori dan memoryless, invertible dan non-invertible, time variant dan time invariant,
linear dan non linear, dan kasual dan non kasual. Jadi nanti ada istilah-istilah. Kita lihat sekarang pembahasan satu-satu. Apa yang continuous time dan discrete time? Ya ini tadi saya sudah ceritakan bahwa sistem bekerja di mana? Ada sistem analog, dia continuous time system. Sedangkan sinyal digital itu namanya discrete time. Perhatikan simbol-simbolnya, rumus-rumusnya. Ini XT, ini berubah jadi XT. Simbolnya berbeda kalau sama X, tapi dalam variabel parameter T yang ini adalah N. N itu simbol bahwa dia itu digital. Sedangkan T itu dia adalah analog. Jadi outputnya juga sama. T, tapi otomatis begitu jadi digital berubah jadi Y. Ya. Karena bisa mengenali, oh ini XT berarti XT YT, kalau dalam YT berarti dia adalah, kalau udah N, XN, YN, HN, semuanya berarti ada notasi yang digital atau sistem digital. Dan stable dan unstable, kita lihat sini. Sebuah sistem dikatakan stabil. Ini yang menarik, ya. Sistem itu dinyatakan dianggap stabil, ya. Jadi kalau Anda punya sebuah sistem dinyatakan stabil, haruslah bounded input dan juga bounded output. Jadi bounded bounded sinyal adalah sinyal selalu memiliki ujung atau finite di waktu yang tak terbatas, infinite. Dengan kata lain, simpelnya adalah bahwa sebuah sinyal yang stabil, maka sinyalnya harus melurus. Ya, bahasa singkatnya, sinyal harus melurus. Anda bisa perhatikan sini, sinyal dari tinggi ke rendah sampai habis. Lurus supaya sinyal. Anda bayangkan kalau Anda punya sebuah rekaman gempa bumi terus malah justru begitu kena gempa goncangannya nggak melurus, nggak hilang gitu goncangannya. Wah, itu berarti sistemnya tidak stabil, Jadi sebuah sinyal yang stabil adalah dia melurus, kan habis. Bumi stabil sistem. Kenapa bumi stabil sistem? Ya karena ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati. Ya selalu ada batasnya, ada sesuatu yang terbatas. Nah, di waktunya nggak terbatas, tapi sinyalnya terbatas. Bandingkan dengan sinyal yang unstable. Sinyal unstable itu justru mengembang. Ini nggak stable. Seperti ini. Sinyal tadi ini kecil, berubah jadi besar. Ini nggak stabil sistemnya. Ini nggak stabil. Kalau dia jadi goncangannya juga makin kecil, makin gede goncangannya. Udah bikin sebuah sistem redaman, katanya bikin paper untuk sebuah mobil dengan redaman yang bagus, dibilang ternyata sebuah redaman yang Anda bikin tidak stabil. Bukan goncangannya hilang, kalau goncangannya makin gede. Nah itu nggak stabil. Ini contoh sederhana. Sistem tidak stabil, tidak bounded, dan sinyal cenderung mengalami amplifikasi. Jadi apapun yang terus tumbuh gitu ya, berkembang tanpa batas, maka itu adalah stabil sistem. Dan ini terjadi kalau kalian perhatikan ya, dalam dunia nyata itu adalah ekonomi kita ya, ekonomi berbasis dunia itu tumbuh terus, nggak pernah tumbuh dan stabil sistem gitu ya. Kalau perhatikan itu ekonomi kita growth nggak pernah turun. Kalau dari tahun 15 sampai jatuh dikit naik lagi, jatuh lagi naik terus, nggak pernah karena didasari atas ini contoh yang sederhana di dunia nyata. Jadi kalau sebuah sistem, kalau kalian mau menciptakan sebuah sistem, ya pastikan sistem itu stabil, dan sistem stabil itu selalu ada batasnya.
seorang presiden ada batasnya, seorang tua pun ada batasnya. Sebenarnya sistem yang terbatas di waktu yang tidak terbatas, waktunya sih nggak terbatas, atau berganti. Ini sistem yang memory dan memoryless. Jadi sebuah sistem dikatakan memorable jika sinyal output masih bergantung pada sinyal input yang sudah berlalu. Jadi memorable itu artinya sinyal ada feedback system. Jadi ada feedback system. Jadi sinyal outputnya dibalikin lagi menjadi sinyal input dan dicampur dengan sinyal input sebelumnya dengan sinyal yang terbaru gitu. Jadi ada masih bergantung pada sinyal input sebelumnya. Jadi nanti outputnya itu bergantung, ada kombinasi antara sinyal input plus sinyal output sebelumnya. Jadi ada feedback system, kebalikan lagi. Itu namanya memorable. Sedangkan sistem memoryless, sistem tersebut hanya bergantung pada sinyal input yang sedang berlangsung saja. Yang sudah lewat ya sudah lewat, ya tidak perlu diingat-ingat lagi. Nah, akan bergantung sama sekali. Hanya yang terjadi saat itu langsung diproses. Tidak ada feedback system. Kemudian invertible dan non-invertible, kalian bisa lihat. Sistem invertible jika sinyal output bisa direcovery ulang menjadi sinyal input. Nah, ini bisa, jadi sinyal inputnya apa bisa dibalikin lagi sinyalnya menjadi sinyal input lagi. Ini namanya invertible. Balikin lagi sinyal input, sinyal outputnya bisa dibalikin lagi menjadi sinyal input lagi. Ini namanya invertible. Sedangkan non-invertible, sinyal outputnya tidak bisa direcovery ulang menjadi sinyal input. Biasanya kalau pengamplifikasi, penguatan, dan mungkin bisa dibalikin lagi ya. Yang susah itu kalau udah filter nggak bisa di non-invertible ya. Kalau udah di filter itu dihapus, itu udah agak susah di invertible lagi. Tapi kalau masih diperkuat, diperlemah, itu masih bisa di invertible. Tapi kalau udah di filter itu nggak bisa di filter itu non invertible. Oke ya. Kemudian berikutnya ada time invariant dan time variant. Sistem dikatakan time invariant. Nah, ini perhatikan. Jika sinyal input di-delay, maka sinyal output juga akan di-delay, dan ini yang benar ya. Sistem itu time invariant. Time itu sistemnya harus invariant ya. Jadi sinyal inputnya fasenya benar ya, dia outputnya harus benar juga fasenya. Digeser aja sinyal, maka outputnya pun akan digeser. Kalau dia nggak digeser, ya sinyal outputnya nggak digeser. Tapi time yang varian itu kebalikannya. Sinyal inputnya nggak ngapa-ngapain, nggak digeser, nggak diapa-apain. Taunya outputnya melenceng, geser. Sinyal ada atau baru kok ada pergeseran sinyal ini, geser berapa gitu. Nah, itu berarti time variant. Dan itu berbahaya juga ya. Sebuah sistem yang time variant. Sistem yang bagus adalah time variant. Linear dan non-linear. Sebuah sistem dikatakan linear itu jika dia memenuhi kaidah-kaidah hukum-hukum linearitas. Misalkan saya punya sebuah sistem X1, outputnya Y1, hukumnya X2, sinyal X2, outputnya Y2. Kalau sebuah sistem memenuhi kaidah-kaidah linearitas, maka ketika sinyal input X1 dan X2 itu digabung, hasil outputnya adalah kira-kira sama dengan Y1 plus Y2 hasilnya. Makanya berlaku sifat namanya aditif scaling. Ya, linear aja, ulang
penjumlahan kalian pembagian penjumlahan pengurangan itu aditif atau pengurangan, dan juga scaling. Kalau dari kali A nanti sekali B maka hasil outputnya juga sama, kali atau dibagi sama. Itu berlaku untuk hukum linear standar ya, sinyal antara sinyal sistemnya begitu. Ada sinyal input dibagi kalau ada dua buah sinyal digabung, hasil outputnya kira-kira itu sama. Pokoknya harus mengikuti kaidah untuk linear. Linear kan cuma ini ya, linear kan cuma penjumlahan bagian aja, penjumlahan dan pengurangan. Perkalian dan bagian pun dengan skala ya, skala. Nggak bisa dengan tidak skala. Eksponensial bukan lagi linear, itu non linear. Eksponensial. Perkaliannya adalah perkalian skala dengan konstanta. Kasual dan kasual. Jadi sistem dikatakan kasual jika sinyal output hanya bergantung pada sinyal input saat ini dan sinyal input sebelumnya. Itu disebut dengan nama kasual sistem. Sedangkan kalau non kasual, dia sinyal outputnya itu bergantung pada sinyal input dan sinyal input yang akan datang. Itu nggak mungkin, itu kamu sedang berkhayal itu ya. Masa depan dijadikan sebagai acuan itu untuk jadi proses itu nggak mungkin ya, masa depan ya. Kalau masa lalu dijadikan sebagai dasar itu boleh, tapi masa depan itu nggak boleh jadi dasar ya, karena belum terjadi ya. Ini sistem kasual itu adalah dia hanya melihat situasi dari ini, kondisi saat ini, dan juga kondisi sebelumnya. Sedangkan non kasual itu hari ini dan yang akan datang, itu nggak mungkin terjadi ya. Itu bukan. Dan sebuah sistem yang bagus adalah sistem yang kasual. Ya, outputnya bergantung pada sinyal input saat ini dan sinyal input sebelumnya. Kemudian dan ini adalah sistem yang baik. Kalau non kasual adalah sistem yang tidak baik. Nah, sebuah sistem di analog maupun sistem berangkat signal di analog sistem dan analog biasanya persamanya tadi saya bilang model persamaan dan transfer function ya ditulis dalam persamaan karena diferensial ya tadi, diferensial. Oh ini ditulis dalam persamaan diferensial, integral, dia turunan macam-macam, dan itu sangat matematik sekali. Makanya kita butuh mengubah perhitungan yang rumit dari persamaan diferensial tadi, integral turunan itu menjadi perhitungan yang sederhana. Cara-cara yang lebih sederhana. Gimana caranya? Caranya adalah ubah seluruh persamaan diferensial tadi ya, menjadi bilangan S ya, ada namanya transformasi Laplace dari domain waktu dt menjadi domain S. Kalau tadi domain waktu ke domain frekuensi FST ya, tapi ini dari domain waktu dt ke domain S, bilangan kompleks. S itu bilangan kompleks, dan Anda sudah belajar transformasi S, dan itu berguna sekali dalam teknik-teknik engineering ya. Kenapa? Karena itu mempermudah ya. Kalau semua persamaan diferensial itu dirubah dalam S, itu maka operasinya adalah operasi polinomial biasanya. Sama polinomial kan angka kuadrat ya, itu gampang sekali ya. Kalau kalian terus biasanya lebih mudah ya cara matematika dengan polinomial ketimbang harus menggunakan persamaan diferensial. Polinomial SMP kita udah belajar ya,
akar kuadrat x kuadrat, nah itu lebih gampang ya, itu apa, polinomial. Tapi kalau turunan integral itu baru kita belajar di SMA ya. Dan transformasi Laplace ini bermanfaat sekali kalau kita punya persamaan diferensial, integral, dan macam-macam. Itu bisa kita konversi menjadi Laplace S, maka otomatis persamaannya akan berubah menjadi persamaan S, dan itu bisa kita operasikan jauh lebih sederhana daripada menggunakan turunan dan integral. Nanti itu bisa dioperasikan dengan hanya menggunakan polinomial biasa. Itu enaknya kalau kita ubah persamaan diferensial menjadi Laplace. Mungkin kalian dulu nggak pernah melihat buat apa nih kita belajar Laplace ya, tapi ya itulah gunanya ya. Dalam dunia teknik itu penting sekali ya. Karena dulu nggak ada komputer sekarang, maka orang berimajinasi benar-benar gitu, persamaan integral turunan sederhana gitu ya. Ya ubah dulu kalau bilangan Laplace atau Laplace dalam format S, udah ubah semua itu menjadi persamaan polinomial biasa, keren dalam kali perkalian standar. Oke, akar kuadrat bisa selesai. Nanti begitu selesai perhitungannya dibalikin lagi, namanya inverse transformasi Laplace, dibalikin bisa tidak ada masalah. Hasil outputnya adalah bilangan persamaan integral dan diferensial. Itu enak ya. Mungkin kalau sekarang sih kita nggak terlalu rumit ya, karena sudah ada program-program seperti matematika, itu bisa langsung masukin apa, bisa langsung keluar. Kalau dulu harus manual gitu secara kertas ya, Laplace ini sangat membantu sekali untuk konversi. Dan cara konversinya gimana ya, ini rumusnya, tabel-tabelnya sederhana ya, rumusnya tinggal konversi aja. Nanti kalau mau dibalik, jadi balikin lagi. Sama nanti kita belajar Z transform di digital juga sama ya. Kalau ini karena dia analog, dia biasanya transformasi. Dan semua persamaan sistem komposisinya, kalau kalian baca-baca paper dunia, itu semua ditulis dalam format Laplace, dalam bentuk S, dalam integral. Kalau sinyal dan sistem ya, paper-paper yang berkaitan dengan sinyal dan sistem itu ditulis dalam Laplace, bukan dalam integral maupun turunan. Karena lebih sederhana. Bisa lihat, bayangkan pangkat-pangkat berubah jadi sebuah persamaan polinomial yang biasa berupa di integral dan turunan utama dan turunan kedua. Itu enak sekali ya. Bisa bayangkan penyelesaiannya sama menjadi deret. Dan itu gunanya adalah transformasi Laplace. Mungkin dulu kalian nggak pernah kepikir gunanya buat apa, cuma gitu-gitu doang. Sekarang ketahuan gunanya. Menyederhanakan proses perhitungan secara manual. Kecuali kalian punya program matematika atau CP, ya tidak perlu lah kalian pakai Laplace. Tapi Laplace pasti tetap dipakai ya, karena biasanya untuk menghitung nilai kestabilan sistem juga masih mengandalkan Laplace, karena nanti dihitung dari konvergensi itu semuanya menggunakan Laplace. Oke, saya kira hari ini cukup. Jam berapa sudah? Sejam dong. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini buat pertama kita nggak perlu. Ada pertanyaan dulu, kalau nggak ada kita lanjut ke yang keduanya. Atau cukup? Ini sinyal analog, biar minggu depan kita bisa langsung ke ini sinyal analog. Jadi ini basicnya, jadi sinyal analog adalah yang ada di alam semuanya. Yang perlu kalian kuasai adalah, wajib kalian kuasai adalah, pertama adalah menggenerate sinyal dengan program Python, karena harus bisa. Kemudian menggenerate sinyal dan memplotnya harus bisa.
dan juga harus melakukan proses superposisi. Kalian juga harus bisa banyak itu harus bisa karena ini akan ke bawah terus. Kalau FFT nanti ada khusus materi khusus FFT nanti di bab akhir akan juga tentang FFT. Itu yang wajib kalian kuasai untuk sebuah di analog ini yang dasar itu kita dari sinyal analog ini nanti kita akan konversi dia ya menjadi sinyal digital ya. Ada satu device yang kita bisa gunakan ya, untuk mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemarin apa namanya ADC, analog digital conversion. Itu ada di chapter di bab berikutnya ya, itu ada. Dan teori sampling ini materi juga sederhana ya, nggak terlalu rumit ya. Ini setelah analog belajar kita harus pindah ke di mana mengkonversi dari analog menjadi digital. Caranya gampang, caranya sangat gampang sekali. Saya tahu nih kita lanjutkan atau cukup kali ini? Silakan. Atau sebelum ini kita ada yang mau tanyakan dulu, atau nanti kita coba ya. Saya akan buat sebuah soal. Mana ya? Susahnya ini ya. Kalian kalau punya laptop jadi tolong buat sebuah posisikan beberapa sinyal. Saya punya nggak ini saya cari. Kalian tampaknya sudah ada, tinggal dibuat ikonnya, programnya plot yang baru. Mungkin jadi tugas yang pertama di kalian ya, kalian atau mungkin sekarang kita kerjain tugas sekarang, kerjanya tadi kita tulis jam 12 sudah, karena gampang sekali ini ya. Jadi tugas kalian, saya tolong buat sebuah sinyal, superposisikan sinyal, kalian generate sinyalnya, kemudian superposisikan menjadi sinyal.
Intinya XT sama dengan YT ya. Sebuah sinyal, kalian catat ya, sebuah sinyal output XT, itu sinyal, nah sinyal XT itu hasil superposisi dari beberapa gelombang. Yang pertama adalah 2, ini rumusnya cos 5 I T tambah 3 sin PT tambah 1,5 sin 4 PT plus PT tambah 1 lagi ya, ada catat ya. Yang tadi Pak. Ya. Tadi itu 2 cos. Sekarang ditulis lagi, sebutin lagi. Apa? 2 cos 5 PT plus plus 3 sin 3 sin 10, iya benar ya? ya 10 PT plus 1,5 sin 4 plus 1,5 1,5 sin ya sin itu sin 5 PT ya kalau nggak salah ya. Terus apa lagi, ada berapa tadi gelombangnya? 4 ya, 4 apa 5 ya, baru 4. baru 4 ya. iya Pak. Gelombang yang kelimanya plus berapa ya, tadi berapa baru saya tulis di ini aja, 5 gelombang, ada 5 gelombang, satu lagi gelombang ya banyak. Yang gelombang yang kelimanya adalah jadi tadi tambahan yang tadi ya, gelombang kelimanya itu adalah yang terakhir 3 sin T minus V begitu. Nah ini biar kalian pikir-pikir dikit. Dikasih beda fase, ada beda fasenya biar kalian pikir sedikit. Jadi ada 5 gelombang. Saya jadikan tugas buat kalian biar kita kalian banyak jumlahnya, saya nggak bingung isi nilainya.
Jadi ada 5 gelombang, tolong kalian generate superposisi dari gelombang tersebut. Seperti itu. Ini jam berapa sekarang? Jam 10:11. Masih cukup lah ya waktunya ya. Apa kalian saya minta ngumpulin jam, mau dikumpulin, sanggup kalian sekarang jam 12 dikumpulin? Atau minggu depan kita bahas? Minggu depan, Pak. Minggu depan? Mintanya lama minggu depan ya? Ya udah minggu depan. Tapi minggu depan, gini, hari kapan ya dikumpulin? Besok dikumpulin ke 1 orang. Besok siang lah, 1 orang dikumpulin, 1 orang kumpulin, nanti pilih salah satu dari kalian untuk tulisnya Google Drive-nya si orang tersebut, nanti share Google Drive-nya ke saya ambil, nanti minggu depan kita bahas ya, atau gimana? Masih oke kan minggu depan, besok, atau masih terlalu cepat? Terlalu cepat, ceritanya belum ini ya, ceritanya belum saya minta dikumpulin biar ini ada biar kumpulin biar nggak jadi tugas pertama. Tugas kumpul sini dikumpulin 1 orang, atau kalau enggak gini deh, kan kita minggu depan Senin ya, Senin. Oke, kumpulin hari terakhir, hari apa ya? Hari, tolong link share-nya kirim ke saya maksimum hari Jumat ya. Masih ada berapa hari ini kalian kerjain ya? Cukuplah waktunya untuk kalian sambil nonton nih. 1 orang tolong nanti hari Jumat sore kirim ke saya link pengumpulan tugasnya. Jadi kalian mau kerjain, ngumpulin ke 1 orang. Ya, biar nggak ada dusta di antara kita, nggak ada yang, saya nggak terima email ya. Jadi kalian kumpulin 1 orang di Google Drive, kemudian nanti file linknya kalian kasih ke saya, share-nya. Nanti saya copy semuanya dari Google Drive tersebut. Nah, nanti hari Senin kita bahas berikutnya. Oke ya? Oke? Ada keberatan? Atau ada yang mau masih terlalu lama itu, pengennya besok aja? Cukup? Atau kurang? Atau lebih? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, tolong dikerjakan, dikumpulkan pada 1 orang, terserah kalian, tunjuklah kalian udah besar, di 1 orang, kumpulin semuanya di situ semua. Nanti hari Jumat sore saya minta 1 orang yang kumpulin tadi kirim link gitunya, link pengumpulannya ke saya, biar saya copy langsung Jumat. Pokoknya kira-kira Jumat sore lah, jam 4-an lah saya copy. Sore Jumat. Begitu kalian kirim, nantinya saya copy. Berarti itu yang terakhir itu ngumpulin. Ya, jadi kalau lewat dari itu lupa, saya lupa ngumpul ya, udah selesai. Ya, berarti ini ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Saya kira gampang ya. Materinya ada, contohnya ada, kalian tinggal coba otak-atik di sendiri. Cuma kita berlatih membuat gelombang dan mensuperposisikannya. Oke ya. Cukup hari ini, saya kira karena materinya online, saya sebenarnya kurang nyaman. Tapi ya nggak apa-apa kan. Karena memang situasinya masih disuruh online ya kita online. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita akhir? Kalau Pak. nggak ada, ya. Izin mau bertanya, Pak, untuk pembuatan kodenya itu bebas medianya atau gimana, Pak? Atau kayak harus di salah satu kayak Jupyter atau Python gitu? Kalau saya sih pengennya di Jupyter ya, biar gampang Pak. Jupyter di kode Google Colab kan bisa ya kalian copy Jupyter. Nah, Jupyter biasanya keren aja, plak, harus periksa. Gitu. Oke, Pak.
Terima kasih Pak. Kalau step biasa saya nggak bisa membacanya, kalau ini maunya kemana nih bocah. Oke ya, gampang kok ya. Oke ya, sip, aman. Saya kira cukup hari ini. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita akhir aja ya. Ini berapa orang nih hadir? 56 orang. Saya harus copy dulu capture-nya ya, yang absen nih. Saya capture aja ke mana